Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Kang Aam dalam segmen Sudut Pandang, dimana kali ini kita lagi-lagi akan mencoba memberikan reaksi dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Izin ya Kang ya. Nah, ini sangat menarik karena saya sendiri memiliki latar belakang di ilmu kebijakan. Jadi mari kita bedah, lihat dan analisis bagaimana mungkin arah kebijakan yang akan dibuat oleh Kang Deddy di Jawa Barat di masa kepemimpinan beliau, terutama nanti setelah dilantik tanggal 6 Februari. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita simak videonya dulu ya. Saya menegaskan hari ini posisi kita adalah posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keterikatan kita itu cuma satu, pada visi dan misi yang kita kampanyekan kepada masyarakat, dan itu harus terwujud. Saya tidak akan membedakan Bapak dan Ibu setelah tanggal 6 nanti berasal dari partai mana. Bagi saya tidak penting. Yang terpenting adalah bahwa keberhasilan Jawa Barat istimewa itu sangat tergantung kepemimpinan para bupati dan wali kota. Oke. Poin pertama, Kang Deddy menyampaikan bahwa background politik dari kepala daerah yang ada di Jawa Barat itu seolah-olah mungkin tidak menjadi hambatan, karena toh apa yang akan dilakukan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya, dan ini positif sekali. Oke, kita lanjut. Yang masing-masing punya visi, punya misi, dan punya tagline-nya masing-masing. Tapi seluruh visi, misi, dan tagline itu, mau visi apapun, tetap saja yang dirindukan oleh masyarakat dan yang akan menjadi prioritas pembangunannya pasti satu, infrastruktur, yaitu jalan yang halus, air yang mengalir dengan baik, drainase yang terawat, trotoar yang bersih, taman-taman yang indah, jaringan irigasi yang mengalir, bangunan sekolah yang kokoh, pangan, pendidikan, layanan rumah sakit yang baik, layanan puskesmas yang baik, berbagai pelayanan perizinan yang cepat, pelayanan kemudian publik, stimulus pada masyarakat yang berkesinambungan, itu semua itu kan istilah saja. Oke. Nah, poin kedua yaitu prioritas di infrastruktur, pendidikan, kesehatan, mungkin terkait dengan irigasi juga nanti ketahanan pangan, dan juga pelayanan publik, tadi perizinan segala macam. Dari seluruh rakyat itu, maka mungkin saya paham betul bahwa pertama, kita tidak mesti menjelekkan pemimpin sebelum kita, walaupun menjadi lawan politik kita. Ya, betul. Tetapi kita berkewajiban mengkoreksi seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran untuk diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan pendidikan, kualitas pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja, itu yang jadi fokus utama. Kalau dikoreksi pasti nyenggol. Tapi kalau nyenggol, yang kita koreksi adalah kebijakannya, bukan orang. Orang boleh berganti, tapi kebijakan harus berubah. Nah, ini poin ketiga. Jadi di sini Kang Deddy menyampaikan bahwa dalam proses kebijakan itu ada yang namanya evaluasi dan kemudian diformulasi kembali. Ini namanya proses penyempurnaan atau mencari suatu kondisi yang ideal, di mana kebijakan itu menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Toh perkembangan permasalahan pun terus berkembang menurut saya, karena dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan hal-hal lain yang menyebabkan kompleksitas masalah itu semakin tinggi, maka dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan yang adaptif tentu saja. Jadi apa yang disampaikan Kang Deddy itu adalah menghilangkan sentimen politik terhadap pemimpin yang lama, sehingga kita bisa fokus untuk membuat atau merumuskan kebijakan yang baru ataupun terus menyempurnakan kebijakan yang sudah pernah dibuat agar tepat guna, tepat sasaran, dan berhasil guna. Seperti itu. Ini yang pertama. Untuk itu ada konsepsi yang akan dirubah di Provinsi Jawa Barat. Konsepsinya adalah konsepsi Provinsi Jawa Barat yang biasanya jadi menara gading, hidup
dalam pengelolaan uang yang triliunan, kadang mengalami kebingungan uangnya didistribusikan kemana, karena waktu menyusun anggarannya terbatas, kemudian juga tekanan aspek politik yang sering mendominasi, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan distribusi pembiayaan antar daerah, antar organisasi, antar lembaga, sehingga seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan politik untuk mendapatkan alokasi pembiayaan. Maka seluruh rakyat itu akan saya dirubah. hapus. Tidak ada pendekatan politik terhadap alokasi finansial, alokasi kebijakan. Oke. Ini poin keempat ya, adanya intervensi politik, ya partai politik sebagai penopang atau penunjang ataupun kendaraan utama yang mendorong para pemimpin atau kepala daerah itu kemarin berkontestasi seperti itu, sehingga sebagai gantinya partai politik itu dijadikan alat untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan fiskal, dan ini akan dirubah, katakan Dedi. Ini poin keempat ya, sangat positif juga, sehingga nanti objektivitaslah yang akan lebih berperan. Oke, lanjut ya. Yang ada adalah pendekatan kebutuhan pembangunan pada sebuah wilayah. Maka pendekatannya adalah satu, berapa jumlah penduduk pada sebuah wilayah, dua, berapa luas wilayah, tiga, aspek mana saja yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan yang belum terpenuhi. Maka tiga variabel ini yang akan jadi landasan. Maka nanti kami penghitungan dana bantuan untuk desa misalnya tidak ada lagi dibikin 100 juta rata. Semuanya akan dipertimbangkan, diindekan berapa jumlah penduduk di desa itu. Begitu juga terhadap kabupaten kota. Sehingga saya tidak mau lagi terulang ada satu kabupaten nol alokasi, ada satu kabupaten yang langganan 400 miliar, 700 miliar, 400 miliar, 700 miliar. Dan itu pun rasio itu pun akan kita gunakan pada bantuan andai kata masih dibutuhkan. Itu bantuan hibah organisasi kemasyarakatan, hibah organisasi keagamaan, hibah lembaga pendidikan. Semuanya harus didasarkan pada indeks manusia yang ada di dalam. Kalau tidak, nanti terjadi kekacauan. Kekacauannya adalah siapa yang punya kuasa, siapa yang punya rupiah, maka dia dapat banyak, saya nggak bisa. Nah, ini yang akan menjadi dasar pertimbangannya. Karena ini menjadi dasar pertimbangannya, maka kita harus bersyukur di Jawa Barat ini punya PJ Gubernur yang lurusnya luar biasa. Tidak punya orientasi politik, tidak cawe-cawe keuangan, orangnya sederhana, dan betul-betul mengatakan pada saat saya tidak membentuk tim transisi, karena saya tidak mau lagi melibatkan politik dalam birokrasi, maka PJ Gubernur menunjuk 10 orang eselon 3 untuk mendampingi saya membicarakan keuangan pemerintah provinsi. Maka kita mulai dari misalnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kebijakannya adalah bahwa uang pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk pembangunan infrastruktur jalan. Gak boleh digeser-geser. Andai kata seperti kota Bandung memang duitnya banyak banget, nah, di infrastruktur jalan itu kan banyak komponennya. Ada trotoar, ada PJU, ada terowongan pintar yang bisa membuat jaringan listrik dan itu masuk ke dalam, ada gapura, ada IT yang di situ memantau jalan dengan CCTV dengan sistem informasi layanan lalu lintas, banyak komponennya. Yang intinya adalah seluruh uang itu harus diarahkan pada kenyamanan para pengguna jalan. Nah, kalau tahun ini kepercayaan publik meningkat, hari ini asumsinya yang tidak bayar itu 40%, maka setelah tanggal 6 kami akan mengumumkan sistem yang akan dibuat di mana nanti mobil bodong yang nunggak pajak nggak bisa lewat lagi di jalan provinsi, nggak bisa lagi lewat di jalan kabupaten. Itu akan terjadi, nanti kami punya sistem. Nah, untuk apa? Untuk membangun rasa keadilan. Bagaimana? Jangan sampai orang pakai mobil mewah, pakai motor besar, tapi tidak bayar pajak, tapi menikmati jalan dalam setiap hari. Nah, ini yang fokus kita adalah
Ini poin yang menarik sekali, yang kelima disampaikan oleh Kang Deddy bahwa demi asas keadilan para pengguna jalan diberikan fasilitas yang memang bisa kita nikmati. Tapi untuk teman-teman kadangnya bisa ada yang pakai kendaraan punten gitu. Sok ayahnya katanya pakai kendaraan di jalan tanpa surat-surat. Nah, ini Kang Deddy udah mau mulai tegas sepertinya. Jadi demi keadilan, bagaimana teman-teman sekarang yang mungkin pajaknya belum dibayar, silahkan diberesin, diurusin, supaya tidak ada masalah lah di perjalanan. Ya karena ini ultimatum dari Kang Deddy cukup jelas juga bahwa nanti dibuatkan sistem, entah bagaimana, apa bentuknya, yang pasti sistem ini adalah untuk menjaga keadilan pengguna jalan, terutama pemilik kendaraan bermotor yang memang taat membayar pajak. Nah, saya pikir cukup ya 5 poin ini menjadi bahasan kita kali ini dalam segmen sudut pandang. Tur nuhun Kang Deddy, hapunten ya di reaction wae ku abdi. Tapi ini informasi yang mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bahwa setiap pemimpin itu harus memiliki visi dan dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, program-program, kegiatan-kegiatan yang mana ini adalah ditujukan untuk mencapai tujuan dari visi misi yang dibuat oleh kepala daerah atau pemimpin itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, silahkan dilihat videonya langsung di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau apa yang mau dibahas, sok kirim aja di komen, di DM juga boleh. Itu aja mungkin dari saya. Punten rada panjang videonya, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kejelasan tentang bagaimana nanti Jawa Barat 5 tahun yang akan datang. Itu aja wargi Jawa Barat, wargi Bandung Barat, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.